Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UNES, Profesor Dr. Fathur Rahman, yang saya hormati para dekan, dosen UNES, dan sivitas akademika, yang saya hormati wisudawan, wisudawati, dan hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya Arif Rahman, Duta Besar RI di Kabul, Afghanistan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara terhormat dan sangat membanggakan ini. Baik bagi sivitas akademika, wisudawan, wisudawati, maupun orang tua dan keluarga serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati pada wisuda yang ke-103 tahun 2020 Universitas Negeri Semarang. Adalah suatu kehormatan bagi saya karena diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi berkenaan dengan kelulusan dan persiapan untuk memasuki dunia kerja dan pengabdian pada masyarakat, bangsa, negara, dan agama yang kita cintai bersama. Wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan, izinkanlah saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan motivasi berkenaan dengan pembekalan nilai-nilai kesuksesan dan jiwa kebangsaan untuk Ananda sekalian sebagai generasi penerus, generasi perintis perubahan, pembentuk kehidupan dan peradaban bangsa yang lebih baik. Ananda sekalian adalah wujud visi Indonesia Emas di tahun 2045 dalam memandang kesejahteraan bangsa tepat di usianya yang ke-100 tahun. Indonesia sebagai negara maju, mandiri, adil, dan makmur. Ananda sekalian yang saya cintai, Ananda adalah generasi masa kini yang disebut dengan generasi milenial karena tingkat penggunaan internet, gadget, dan media sosial yang tinggi. Secara khusus, generasi Anda sekalian dikarakteristikkan sebagai generasi yang individual, mengabaikan masalah politik, fokus pada nilai-nilai materialis, kurang memiliki empati terhadap sesama, narsis, senang berganti-ganti pekerjaan, dan kurang bertanggung jawab. Dikutip dari lifescience.com dari USA Today. Yang pada realitanya bahwa sumber daya manusia Indonesia jumlahnya banyak, kualitasnya rendah. Pendidikan dan pelatihannya banyak, tetapi tidak cukup mumpuni. Lebih banyak yang memberi kritik daripada solusi, dan banyak yang berubah status dari ahli teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi influencer di media sosial seperti YouTuber, selebgram, dan TikTokers. Bagaimana Anda bisa sukses jika memiliki karakter seperti ini di dunia kerja dengan tingkat persaingan yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan di tengah-tengah tantangan The Great Recession dan Coronavirus Recession? Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memperkenalkan tolak ukur keberhasilan yang bisa Anda sekalian aplikasikan di organisasi manapun, yaitu peningkatan atas 1. Semangat, 2. Disiplin, 3. Kecakapan, dan 4. Jiwa korsa Ananda sekalian. Untuk semangat, disiplin, dan kecakapan mutlak adanya, tapi untuk jiwa korsa tentunya harus difahami secara mendalam sebagai pengertian jiwa korsa yang terdiri dari faktor-faktor. 1. Rasa hormat terhadap pribadi, menghormati kepada atasan, menyayangi kepada bawahan, dan menghargai rekan sekerja, serta menjaga nama baik organisasi. Yang kedua, kesetiaan terhadap sumpah, janji, dan tradisi yang dimiliki oleh organisasi di mana Ananda bekerja dan kepada rekan kerja atau kesetia kawanan. 3. Kesadaran atas pentingnya kebersamaan dan bangga menjadi bagian dari sebuah organisasi. 4. Tidak mementingkan diri sendiri dan siap berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Insya Allah, jika Anda dan sekalian mengamalkan sikap-sikap tersebut saat Ananda di dunia kerja, maka akan mendapatkan banyak manfaat dan kesuksesan. Antara lain, 1.
Dengan memiliki jiwa korsa, Ananda akan dapat menciptakan kedisiplinan dan ketertiban. 2. Dapat menciptakan moral dan motivasi untuk Ananda, serta meningkatkan keterampilan profesi, karena seseorang yang memiliki jiwa korsa akan merasa malu jika tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Namun saya harus mengingatkan bahwa dalam mengaplikasikan jiwa korsa harus secara wajar dan tidak berlebihan, karena sudah banyak kasus perkelahian, pengeroyokan, dan tawuran yang mengatasnamakan kesetiakawanan. Hadirin yang berbahagia, Ananda sekalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, generasi yang bermodal kecerdasan komprehensif, yaitu produktif, inovatif, memiliki interaksi sosial yang baik, dan peradaban unggul. Entah nanti Anda sekalian akan menjadi pemimpin suatu perusahaan, organisasi, usaha, agama, dan juga kepala rumah tangga. Maka ada suatu filosofi penting yang telah diajarkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, bagi Ananda calon-calon pemimpin, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tut wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya ing ngarso itu di depan. Sun berasal dari kata ingsun yang artinya saya. Tulodo berarti tauladan. Jadi makna ing ngarso sung tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga yang harus dipegang teguh oleh Ananda adalah kata suri tauladan. Ing madyo mangun karso. Ing madyo artinya di tengah-tengah. Membangun berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu Ananda juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Demikian pula dengan kata tutwuri handayani. Tutwuri artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga tutwuri handayani ialah seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral itu sangat dibutuhkan oleh orang di sekitar kita, menumbuhkan motivasi dan semangat berkarya. Jadi secara tersirat ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tutwuri handayani, berarti figur seorang yang baik adalah di samping menjadi suri teladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang, agar orang-orang di sekitarnya dapat merasakan situasi yang damai dan bersahabat. Hadirin yang saya cintai, mengutip pesan peringatan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang 75 tahun tentang misi negara kita, yaitu Indonesia Maju, sebagai sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus pada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa. Dalam rangka menyosong era digital, Ananda juga dapat menyesuaikan dan memiliki peran untuk ikut mensukseskan program Indonesia Maju. Ananda sekalian adalah agen perubahan dan kemajuan, agen pengabdian dan pengawasan, dan agen pelayanan dan kesejahteraan. Ananda adalah agen yang andil dalam perbuatan, ikut dalam proses perjuangan, dan mampu berdamai dengan situasi saat yang diperlukan. Ananda harus memiliki karakter pemuda masa kini dan masa yang akan datang, yaitu berkapasitas dan berkompetensi dalam perbaikan dan kemajuan, adaptif dalam sosial budaya dan keagamaan, serta berinovatif dalam perbuatan dan karya. Regularly, taat aturan dan hukum, serta tegak
dalam disiplin. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini 9 September 2020, kita semua menjadi bagian dari sejarah yang mencatat bahwa dunia sedang berjuang menghadapi tantangan bersama, yaitu pandemi COVID-19. Sedikitnya 25 juta orang telah berhadapan langsung dengan pandemi dan jutaan orang telah meninggal dunia. Dengan tantangan ini sebenarnya kita telah bersatu dalam kepentingan dan musuh bersama, membangun semangat hidup baru untuk mampu berdamai dengan situasi pandemi saat ini. Ananda sekalian yang saya sayangi, sebagai alumni baru Universitas Negeri Semarang harus terus bertekad menyingsingkan lengan, berada di frontline perjuangan terdepan menghadapi resesi ekonomi dan pandemi COVID-19, serta selalu menjaga martabat nama baik alma mater. Ananda sekalian yang saya hormati, ketahuilah di era ini Indonesia masuk pada kategori signifikan defisit pada tahun 2030. Indonesia diproyeksikan kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli digital. Di era digital ini, cakap saja tidaklah cukup, tetapi pola pikir atau digital mindset pun harus tepat dan akurat. Selain itu, tantangan Ananda sangat berat. Bagaikan orang mendaki gunung, belum tentu ada air di atas sana, belum tentu tanahnya bisa ditanami, tetapi Ananda tidak boleh pernah berputus asa, harus merangkak, harus sampai ke puncaknya. Saego ni akal kita, bagaimana cara tanamannya bisa tumbuh, bagaimana supaya bisa mendapatkan air, bukan terus memutusi saiki orang mungkin nek ono banyune. Lah, kue disii kersane Gusti Allah. Itulah, tidak ada pintu tertutup dalam medan perjuangan. Tidak ada yang tidak mungkin dikala Anda kemauan, upaya dan pengorbanan. Dalam perjuangan pada peradaban saat ini, hal yang utama ke depan adalah menghilangkan rasa aku, akuisme, egoisme. Itulah perjuangan, itulah jihad yang besar melawan hawa nafsu. Di saat inilah kemudian kita akan mampu merubah pola pikir yang pasti sulit karena memang membutuhkan kesadaran. Dikala kesadaran, kedisiplinan dan semangat untuk maju telah mumpuni, maka baru akan dapat menyesuaikan dengan pola baru atau mindset baru. Oleh sebab itu, melalui penguasaan transformasi digital, Ananda akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, berpikir kreatif, memiliki ide yang menjadi solusi, ketidakpastian dihadapi dengan positif, dan manusianya bergerak tepat serta berrespon cepat dan kompetitif. Dengan integrasi digitalnya akan dapat meraih market digital yang luas. Dengan kecerdasan smart digitalnya, inovasi digital dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Ananda yang saya banggakan, itulah tantanganmu, di sanalah medan mulia perjuanganmu. Untukmu Ananda, di sanalah milikmu. Wahai Ananda tercinta, engkaulah pemilik yang akan membangunkan konstruksi bangsa. Wahai anak-anakku wisudawanku, ketahuilah, jika engkau nanti tidak diuji soal ilmumu, maka engkau akan diuji soal karyamu. Jika engkau nanti tidak diuji soal karyamu, maka engkau akan diuji dengan kesehatanmu. Jika engkau nanti tidak diuji dengan kesehatanmu, maka engkau akan diuji dengan imanmu. Ananda sekalian yang saya cintai, marilah kita sejenak mengheningkan cipta kepada para petugas medis dan pejuang kemanusiaan, serta masyarakat dunia yang menjadi korban COVID-19 sebelum saya akhiri sambutan ini. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Ya Allah, ampunilah mereka, terimalah pengorbanan dan perjuangan mereka. Ya Allah, dengan segala keyakinanku, kami percaya segala menjadi mudah bila Engkau berkenan mudahkannya, dan segala kemudahan akan menjadi sulit bila tak ada perkenaan darimu, Tuhan yang Maha Berkehendak. Ya Allah, baguskanlah dunia kami,
karena di sini kami akan menjalani kehidupan. Dan baguskanlah pada akhirat kami, karena di sanalah kelak kami akan kembali dan menjalani kehidupan yang abadi. Ya Allah, pandanglah kami selalu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, dan janganlah Engkau pandang kami dengan murka-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang akan mengampuniku kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan-Mu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Perkasa, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan mudahkanlah kami dalam pengabdianku kepada nusa dan bangsa yang Ku cintai. Ya Allah, kekalkanlah kami dengan hidayah-Mu, bimbinglah kami dengan ridha-Mu, dan akhirkanlah hidup kami dengan sebaik-baiknya kembali kepadamu. Maha besar Allah, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.